secara garis besarnya apa sih yang membuat kamu akhirnya kamu tuh bisa ada di dalam? Uka tuh sempet katanya bawa berlian kamu datang ke toko-toko berlian untuk ngecek ini berlian asli apa kagak gitu. Oh iya, Kamu siapapun. hanya berharap yang mengklarifikasi adalah kuasa hukum kamu. Bagaimana kira-kira menurut kamu kuasa hukum kamu itu maksimal nggak sih atau justru malah blunder menurut kamu Nggak tenang aku hidupnya setiap hari, serius. pada saat menggunakan kuasa hukum yang lama itu? Iya, nggak Apa tenang. yang buat kamu nggak tenang pada saat itu? Dapat info kamu diajak nikah sama dia pada saat kamu cerai. Akhirnya ketika di luar didiemin, akhirnya aku blok. Menurut kamu kalau kemarin itu kuasa hukumnya bukan dia, selesai nggak sih deh? Gue takut banget jawabnya Ini asli. ada mystery box buat kamu. Nah, coba kamu buka. Oke, kita ada mystery guest. Hah, siapa? Mystery guest akan dipertemukan. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Medina Jen, Yes. apa kabar? Baik kakak, Sehat ya? alhamdulillah. Kamu jadinya cerai nggak sih kemarin? Iya, sudah. Jadi cerai. Karena apa sih itu bisa sampai begitu? Sebenarnya dari sebelum masuk sudah banyak permasalahan sih kak. Jadi kayak puncaknya ya ketika aku di lapas, jadi udah bener-bener nggak bisa. Jadi cerai itu memang sebelum waktu kamu Gugatan sebelum aku masuk, sebenarnya sudah sebelum kamu masuk. Oke, yang ngurusin gugatan masuk. Pengacara aku. pengacara kamu yang lalu ya. Iya. Oke, kita flashback ya. Iya. Karena kan memang pada saat itu kamu tuh ramai banget. Dibicarakan, kamu diserang sana sini, depan belakang, kiri kanan semua nyerang kamu. Iya. Oke. Bahkan salah satu public figure, artis yang sekarang sudah jadi anggota DPR pun serang kamu terus Iya. kan. Oke. Sebenarnya persoalannya secara garis besarnya apa sih yang membuat kamu akhirnya kamu tuh bisa ada di dalam? Sebenarnya garis besarnya adalah aku sempat ada masalah sama salah satu influencer lah. Oke. Cuman dari situ jadi karena viral, jadi kayak berpermasalahan di beberapa lain bisnis aku tuh kayak dibongkar gitu loh. Oke. Kepanikan apa ya bahasanya? Kepanikan publik ya kak. Jadi Oh. kepanikan gitu loh. Aku kan sebenarnya aku balik lagi ya. Aku tuh bisnis itu di holding itu ada beberapa lain bisnis aku. Salah satunya yang ini jual beli. Nah si jual beli tas ini apa namanya udah ada sebenarnya Instagramnya dari 2014. Oke. Cuman yang pada komplain ketika rame itu tuh yang pada beli tahun berapa pada komplain pada Keluar nyerang semua aku. lah. Iya, Oke. sebenarnya tidak ada apa-apa yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah ya permasalahanku ketika itu aja. Oke, tapi pada putusan kamu akhirnya bisa menjadi seorang terpidana begitu ya, itu arahnya kemana gitu? Maksudnya apakah kamu karena menjual tas palsu, dianggap kamu melakukan satu perbuatan penipuan gitu, atau apa gitu? Undang-undang perlindungan konsumen. Oh, undang-undang perlindungan konsumen. Waktu itu hakim memutuskan aku undang-undang perlindungan konsumen. Berarti kamu nggak nipu ya? Aku nggak tahu sih, takutnya salah ya. Iya. Karena kan nggak terlalu ngerti. Cuman emang pasalnya itu karena akad jual beli itu sudah ada gitu loh. Oke. Kan itu Dia nerima barang. nerima barang. Oke. Jadi akad jual belinya sudah ada gitu. Cuman memang ya ketika beberapa minggu kemudian dia komplain tidak sesuai gitu. Jadi akhirnya ya itu aku dilapor. Oke, tidak sesuai karena? Karena dia merasa palsu aja. Oh, masa palsu. Tapi pada saat kamu jual itu kamu sampaikan nggak bahwa itu tidak asli? Atau kamu tidak menyampaikan apa-apa? Karena waktu itu kan aku ada partner yang jualan tas juga. Sekarang udah nggak bareng-bareng sama aku. Seharusnya sih apa ya bahasanya SPK kali ya sama aku. Cuman aku nggak bongkar itu semua gitu. Harusnya Nggak apa-apa, satu aku pasang berkas badan lah ya. sendiri. Iya, pasang badan sendiri. Aku bilang ini nggak apa-apa menjadi tanggung jawab aku karena rekening atas nama aku dan ya udah yang menjadi tanggung jawabnya aku karena Instagram aku yang jual gitu. Tapi sebenarnya dari case kamu itu ya, kamu tuh menurut aku ya, kesalahan kamu itu kita anggap ada gitu. Tapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan apa namanya? Dengan baik tahu sebenarnya Iya. kemarin itu. Menurut kamu nih, apa yang akhirnya membuat kamu kenapa sih harus ada di dalam? Ada faktor lain? Sebenarnya dua pasal yang sebenarnya tidak apa ya, aku agak nyesal, makanya aku sekarang agak takut kak posting. Ya. Karena kan aku kena pengancaman sama pencemaran nama baik. Oke. Jadi sekarang benar-benar hati-hati banget aku posting karena
Itu sebenarnya awalnya tuh permasalahannya 2 pasal itu, yang pertama aku sidang di Jakarta itu 2 pasal itu. Oke. Jadi aku tuh kena 2 tahun itu 3 pasal. Oh, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengancaman, pencemaran nama baik. itu disidangkan satu kali di dalam satu persidangan atau dipisah? Dipisah. Oh, dipisah. Berarti Jadi aku kamu 3 kali menjalani sidang. dua putusan. Iya. Oke. Pada saat itu eh kamu terima nggak dengan keadaan, oke, gue diputus begini nih, ya sudahlah gue terima aja atau bagaimana? Awalnya sih marahnya sama diri sendiri sih. Oke. Tidak menyalahkan siapapun, karena kenapa sih, maksudnya bisnis skincare aku nggak kenapa-napa, travel aku nggak kenapa. Ini kenapa bisnis aku yang sebenarnya tidak menjadi fokus aku menjadi permasalahan di hidup aku sangat besar gitu. Impactnya adalah ke bisnis aku yang lain semua tutup kan waktu itu. Menurut kamu ada faktor apa? Faktor lain? Faktor apa ya? Sebenarnya sih aku nggak tahu ya, mungkin dalam berbisnis pasti ada apesnya lah Kak. Ya Oke. mungkin ya apesnya aku ya di bisnis tas aku ini sampai akhirnya ya bisnis aku yang lain menjadi korban. Sebenarnya faktornya aku nggak hati-hati aja. Kamu nggak hati-hati. Oke. Menurut kamu ada nggak faktor kesalahan dalam tata cara penanganan perkara kamu? Sejak awal. Bisa jadi mungkin. Karena kan gini ya, kita boleh melihat, kita flashback, bahwa kamu hari itu bisa masuk karena keadaan tuh ramai banget. Ya kan? Ada salah satu artis yang sudah menjadi anggota DPR itu nyerang kamu benar-benar tidak berhenti lah. Gitu ya. Lalu ada lagi salah satu influencer juga serang kamu juga nggak berhenti gitu. Dan kuasa hukum kamu tidak berhenti preskon dan menyerang orang lain juga. Menurut kamu problemnya tuh di mana? Sebenarnya pada saat itu sampai aku nggak mau buka sosmed, detik-detik aku mau dijemput ya kayak itu aku sampai nggak mau ngebuka sosmed karena udah terlalu bikin mental aku tuh down banget karena nggak berhenti tuh setiap hari kayaknya berita aku terus gitu loh Kak. Serius, itu sampai nggak mau tahu mau ada berita apa, nggak mau tahu serius karena kayaknya digoreng terus gitu setiap hari, ada aja. Iya, sampai yang artis yang gua sebut ininya lah, inisialnya ya, UK ya. UK tuh sempet katanya bawa berlian kamu datang ke toko-toko berlian untuk ngecek ini berlian asli apa kagak gitu. Oh iya, Gitu. iya katanya sampai kayak gitu. Iya, tapi itu asli. Nggak tahu belian yang mana ya, lupa aku. Ada katanya yang kamu jual ke siapa dan akhirnya dia bawa untuk ngetes gitu. Itu asli. Iya sampai dicek, nggak tahu. Karena dulu juga emang aku jual beli berlian sama Oh, kamu tas juga branded. memang Iya. bisnisnya bisnis berlian juga. Cuman Oke. nggak ada masalah sih kayaknya kalau berlian. Permasalahan kamu dengan DC apa sih? Kok dia bisa sampai sebegitunya? Ini kita di sini berdiri di tengah udah ya. minta maaf Kita, kok, kita udah udah selesai tapi. Udah Apa sih minta maaf. persoalannya kenapa bisa begitu? Iya waktu itu kegoreng aja sih Kak. Namanya lagi rame mungkin, jadi semua ikut-ikutan. Oke, jadi semuanya pada masuk di Pada dalam. nyerang, yang kenal aku juga pada nyerang. Ada temen aku juga ikut-ikutan. Siapa? Bikin post, ya ada beberapa teman aku lah. Oh, Jadi pada oke. ikut-ikutan karena emang waktu itu semua kayaknya nyari kesalahan aku aja. Tapi sebenarnya pada momen saat itu Kak, yang hilang bukan hanya diri aku akhirnya masuk dan kehilangan anak-anak kehilangan kasih sayang aku ya. Tapi pada saat itu perusahaan aku kan lagi yang dulu ya yang sudah tidak ada brand skincare aku itu lagi mau IPO. Jadi kan lagi proses IPO kan. Itu benar-benar semua investor kita udah valuasi segala macam hilang semuanya udah. Gitu. Iya. Itu sekejap semua hilang. Secepat itu. Secepat itu. Oke. Kamu pada saat itu kan sempat juga dituduh, terlepas itu benar apa enggak, tapi yang pasti kita di sini mau klarifikasi ya. Kamu sempat dituduh mencatut nama Raffi Ahmad. Nah itu gimana ceritanya? Nggak ada sih, nggak ada permasalahan. Jadi kan pada saat itu emang AA kan jadi BA aku kan. Iya, iya. Dan ada beberapa kontrak sama brand lama aku Oke. kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya salah paham karena emang waktu itu kan posisinya aku udah di dalam. Oke, Aku lagi di Polda. Jadi mau klarifikasi mau apapun aku ketemu keluarga aja sulit gitu loh. Oke, jadi kamu memang nggak bisa klarifikasi. Nggak bisa klarifikasi Kamu apapun. hanya berharap yang mengklarifikasi adalah kuasa hukum kamu. Betul kan? Banget. Nggak apa-apa. Kita sampaikan apa adanya aja ya di sini ya. Kamu
berpatokan terhadap kuasa hukum kamu yang lama kan, gitu. Bagaimana kira-kira menurut kamu kuasa hukum kamu itu maksimal nggak sih, atau justru malah blunder menurut kamu? Ya waktu itu sampai akhirnya aku putuskan untuk tidak lanjut ya, Ya. akhirnya aku sama Maci kan sampai selesai. Ya, ya. Itu karena jadi rame banget Kak, jadi rame banget. Oh, kamu sama akhirnya kuasa hukum kamu Maci? Maci, Oh, sampai Maci selesai Ahmad. sidangnya Maci Oh, Ahmad. oke. Kalau yang di Surabaya sama Kak Dian sama Haris. Oke. Nah, terus. Sampai akhirnya aku putuskan karena jadi nggak tenang aku hidupnya setiap hari, serius. Pada saat menggunakan kuasa hukum yang lama itu. Iya, nggak Apa tenang. yang buat kamu nggak tenang pada saat itu? Apa ya? Aduh takut salah ngomong ya Allah. Gak apa-apa, pelan, santai, tarik nafas. Kita harus tahu gitu loh, gini. Masyarakat harus kita edukasi bahwa dalam memilih kuasa hukum juga perlu hati-hati. Iya. Ya kan, jangan kita bertaruh, gambling atas permasalahan kita, memilih satu kuasa hukum yang tidak tepat juga. Iya. Begitu. Nah, ini sebenarnya masyarakat perlu tahu kan, bahwa keadaan kamu itu jujur ya. Permasalahan kamu sebelum itu masuk ke dalam persidangan, kalau gua yang jadi kuasa hukum, tapi sorry ya, gua bukan mengganggu secara kode etik profesi seseorang gitu ya. Tapi kalau gua melihat dari kacamata gua sebagai seorang pengacara, kayaknya gampang deh untuk nyelesainnya. Kayaknya nggak sulit gitu. Dan sebenarnya masih banyak jalan, bisa restoratif justice, bisa ngelakuin banyak hal di situ gitu. Tapi kenapa akhirnya blunder dan membuat kamu masuk? Kan itu sebenarnya. Poinnya adalah sebenarnya kan kuasa hukum ada yang bisa bikin keadaan menjadi tenang, Ya, ya. ada yang bisa bikin makin ricuh gitu Kak. Oke. Tapi pada akhirnya ketika aku sama Maci, ya udah Maci tenang landai, loh, Maci, iya ya. dia landai, akhirnya landai gitu loh, Ya, bisa ya, ya. diselesaikan. Malah beberapa yang ada laporan aku juga selesai sama dia. Ya, ya, ya. Kalau Maci bagus Maci. Kalau saya tahu Maci, saya kenal Maci. Kuasa hukum kamu akhirnya yang lalu kamu cabut. Iya akhirnya dicabut. Apa yang kamu rasakan pada saat setiap melihat kuasa hukum kamu yang lama ini preskon? Deg-degan, deg-degan. Ini aja ngomongnya deg-degan. Lah kok deg-degan sih? Takut banget. Hah? Iya iya, deg-degan sih Kak. Deg-degan. Setiap press kan deg-degan banget. Apa ngomong apalagi gebrakannya gitu. Oh, sering gebrak ya? Bukan gebrakan. Apalagi gebrakannya gitu yang akan dibuat. Tapi akhirnya ya udah, mungkin yang terbaik aku harus ganti kuasa hukum karena ya biar buat ketenangan aku juga. Karena aku udah yakin akan menjalani ya, tapi aku udah pasrah. Jadi kayak pasrah, mungkin aku harus menjalani ini semua gitu karena udah nggak bisa RJ kan pada saat itu. Oke. Nah, pada saat kamu cabut kuasanya, ribut nggak dia? Enggak sih, pada saat aku di Polda enggak, cuman dulu iya pernah. Oh, Ketika- ributnya kenapa? Iya retainernya belum selesai. Oh, kamu cabut, dia nggak terima, kontraknya habis. Iya. Kontraknya kamu putus sepihak. Iya. Oke. Nah, waktu di Polda kamu cabut, dia nggak berisik. Maksudnya nggak. Karena aku nggak nonton berita dan nggak tahu apa-apa, jadi kayaknya nggak kenapa-napa sih. Oh, dia juga santai. Ya udah santai gitu. Hingga pada saat itu kamu akhirnya gugat cerai. Mm-mm. Gugat cerai, lalu dia yang menggugat. Aku Enggak, maksudnya si kuasa hukum melalui kuasa hukum kamu. tadinya dia, cuman akhirnya bukan dia yang. Oh, akhirnya diganti. Kenapa diganti? Ya pokoknya diganti lah akhirnya. Ya, alasan digantinya pasti ada dong, alasan gantinya. Jangan deh Kak, takut banget nggak? Kita di sini tidak sebut nama ya. Ini orang boleh berasumsi ini siapa, silakan nilai sendiri gitu ya. Gimana? Enggak lah. Ya itu butuh ketenangan aku. Oh, butuh ketenangan karena kamu tidak tenang. Butuh ketenangan aja. Dapat info kamu diajak nikah sama dia pada saat kamu cerai. Aduh takut kan, takut jadi fitnah. Enggak. Ya, ini bukan. Karena aku nggak megang barang bukti jadi nggak mau ah. No. Kita nggak sebut nama. Ada tawaran itu datang ke kamu. Iya waktu di lapas. Sempat. Gimana itu? Ya, aku menjerit ke blok menangis dan kayak gue kenapa ya jadi kayak gini gitu doang. Kok gue bisa ya jadi kayak gini? Maksudnya jadi kondisinya kayak gini gitu. Paham gak sih Kak? Iya, Kondisinya iya. kok gue ditawarin sesuatu yang gue juga lagi di dalam sini, terus gue harus gue harus divorce juga, terus gue ditawarin sesuatu yang gue juga belum kepikiran gitu loh. Kamu kebayang nggak sih dia datang mau ngajak kamu nikah itu, kamu sudah ada feeling atau insting nggak sebelumnya? Nggak ada. Jadi Jadi ya ketika datang sama timnya,
Terus ngobrolnya akhirnya berdua gitu. Oke. Gimana nih? Contoh misalnya gua ini Karena adalah takut aku, bener aku enggak, kita reka ulang aja. Contoh, misalnya gua adalah Medina Jen. Gimana? Biasa kamu duduk, oke, begini. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Abang gimana? Tidak gitu ya. Terus? Kakak. Takut, kapablo aku takut ih. Lah kan gua pengen tahu. Ntar Dia manggil kamu apa? Dinda? Ih, kakak. Enggak kan gua mau tahu sih gimana sih gua nanya. Coba. Rayu aku adalah Medina Jen. Gimana, Bang? Jangan, nggak mau. Jangan dong, Kak. Oke. Serem. Gak apa-apa, kita skip. Dia merayu kamu. Enggak sih, cuman ngomong aja daripada ya sama yang lama, mending ya udah sama dia gitu aja. Dia ada menjanjikan kamu nggak? Maksudnya, kalau kamu nikah nanti kamu akan mendapat apa gitu. Iya. Apa yang ditawarkan ke kamu? Banyak lah. Duit? Iya, bulanan, apa segala macam gitu-gitu. Oh gitu? Dia mau ngasih kamu bulanan? Iya. Ya kebutuhan aku sebulan berapa, buat perusahaan berapa gitu-gitu. Buat perusahaan kamu? Tapi dulu retainer kan kamu bayar dia kan? Iya, ketika perusahaan aku masih jalan. Ketika perusahaannya masih 2 jalan. tahun. Tapi abis itu kamu stop? Ya, di stop. Oke. Nah, pada saat dia tawarkan itu, apa yang ada di dalam pikiran kamu? Ngeblank aja terus kayak dalam hati aku apaan sih gitu. Kan aku lagi mau ngurusin gugatan, kok jadi ke situ ngomongnya gitu. Tapi dalam hati nggak ngomong langsung. Cuman aku kayak masih berusaha baik aja karena Kenapa kamu nggak langsung banyak orang. tembak, Bang? Apa-apaan sih, Bang, gitu? Karena kan posisinya lagi di lapas, Kak. Ya. Terus ada petugas kalau misalkan aku agak ngomong tinggi dikit takutnya ada apa gitu. Jadi rame gitu. Akhirnya aku cuman lari ke blok ya, nangis sama mama di blok. Medina kenapa nangis gitu. Oh, itulah alasannya akhirnya kamu mengganti kuasa hukum kamu pada saat itu. Itu kejadiannya baru pas aku mau bebas. Oh, pas kamu mau bebas baru 4 bulan sebelum bebas. dia datang gitu? Iya. Oh. Bukan mengganti gara-gara itu hubungannya sudah baik. Oh, udah baik lagi. Berarti kamu tuh putus nyambung juga ya sama si abang ya? Lah kan kita kalau di lapas gak tahu yang mau ngunjungin kita, maksudnya bukan gak tahu tiba-tiba siapa yang datang kan. Kita berhak menolak, cuman ya tiba-tiba datang masa. Gimana dia kalau datang gimana? Coba misalnya gua dia deh. Gimana? Ih, kakak jangan dong ah. Loh, gua datang gua mau ini. Gimana Dinda? Gitu. Gak tahu, gak kenal orangnya. Lah kan gua nanya. Ah serem ah, Kak, ah. Di skip ah. Jangan diliatin, kan orang pada tahu loh, Kak. Oke. Penolakan kamu waktu itu ke dia gimana? Kamu sampaikannya bagaimana? Kamu tolak atau kamu diemin aja? Akhirnya ketika di luar didiemin, akhirnya aku blok. Karena aku ngadu sama pengacara aku yang sekarang, abang aku kenapa sih di WA-in terus, ini itu segala macem, pusing gitu. Oh, jadi kamu akhirnya ngeblok dia? Dia blok sama aku. Ya, berarti kesimpulannya nih dari cerita kamu tentang si kuasa hukum kamu yang lalu ini yang bikin keadaan menjadi seperti ini, bisa dikatakan dialah faktor utama yang membuat kamu akhirnya banyak faktor, tapi salah satunya lah, maksudnya jadi, berapa persen dari faktornya dia ini berapa persen yang membuat kamu masuk? Nggak tahu, tapi ya 25-30 Itu yang membuat kamu akhirnya masuk? Salah satu penyebab jadi ricuh, iya. Menurut kamu kalau kemarin itu kuasa hukumnya bukan dia, selesai nggak sih deh? Kamu bakal dipenjara nggak sih pada saat itu? Kalau kuasa hukumnya bukan dia? Karena waktu itu kan udah bener-bener pertengahan jalan ya, kayak. Ya. Jadi tuh sebenarnya ya ricuhnya kan jauh setahun sebelum kondisinya jadi rame banget, sebelum aku dijemput ya. Ya sebenarnya seharusnya sih iya gitu, karena akunya juga jadi nggak tenang, jadi diserang sana sini, itu aja sih. Jadi aku nggak bisa kerja, nggak fokus, jadi nggak tenang aja setiap hari menjalani hari-hari aku. Oke, jadi akhirnya mau mikir solusi juga susah ya? Iya, nyari solusi. Kita kalau misalkan nggak tenang kan nggak bisa mikir jadinya. Kamu kenal dia dari mana sejak pertama? Ntar ketahuan dong kalau diceritain. Ya nggak, cerita gambaran aja maksudnya. Di salah satu negara lagi di imigrasi. Oh. Lagi ngantri imigrasi. Tiba-tiba aja gitu kenal? Karena lagi banyak orang Indonesia, itu kenalan gitu. Oh. Akhirnya dari situ ya udah kenal. Malaysia bukan? No. Oh.
Ntar kalau aku sebut negaranya ketahuan nggak ah? Singapura. Enggak, bukan. Jauh. Hah? Jauh. Loh, Beda benua. dia kan cuma 2 negara itu doang. Oh, Mekah. Iya, Madinah. Oh, Madinah. Ya dia sih 3 negara itu aja dia. Dia nggak pernah kemana-mana. Diminum soalnya. ya. Kok jadi aus sekarang takut banget. Udah, jangan bahas itu mulu. Kak Pablo demen banget sih. Bukan, karena ini kita adalah dalam rangka mengklarifikasi. Udah. Kita ingin agar masyarakat tahu sebenarnya kamu itu akhirnya bisa masuk itu karena apa. Ntar nonton lagi orangnya. Ya nggak apa-apa, memang sengaja buat dia nonton kan kamu datang kemari kan. Oh bukan. Enggak, udah enggak. Udah nggak komunikasi lagi dia. Aku ngeblok dari, iya. Dia pakai nomor lain nggak cari kamu? Sempet ininya, staffnya. Oh yang botak pendek ya? Oh nggak tahu. Iya itu yang pakai tas. Nggak tahu, Kak. Kena mental gue di sini. Terus oke, dia awal pertama kali menawarkan jasanya dia ke kamu nih. Kakak jangan bahas itu mulu, Kak. No. Gua hanya mau meluruskan. Dia menawarkan pertama kali jasanya. Bagaimana cara dia ngomongnya? Karena udah kenal kan Ya. di negara tersebut, terus akhirnya ya berhubungan baik aja. Karena waktu itu kan aku nggak ada orang legal di kantor. Dia ngomong nggak bahwasanya dia bisa selesaikan semua masalah kamu karena dia kenal sama Aduh, ini kakak jauh banget itu mah. enggak lah, sama petinggi Polri. Terus dia pernah jadi pengacara salah satu mantan presiden, jadi juru bicara, pernah nggak dia ngomong gitu? Nggak tahu. Kan gua nanya, nggak tahu. Gak kepancing. Karena gua sih tahu ya, karena kita pernah satu grup soalnya. Emang iya dulu satu Iya, grup? dia kan dulu tuh punya satu grup itu adalah isinya adalah semua klien-kliennya dia. Kak Pablo tanggung jawab nih ya kalau aku. Bener, sumpah. Isi satu grup. Tanggung itu jawab kalau aku adalah diteror klien-kliennya takut dia. banget nih Kak Rey. Tapi bener kan? Pernah kan? Nggak tahu nggak mau Kamu ngomong. pernah masuk ke grup yang isinya klien-klien dia semua nggak? Iya dulu. Pernah ya? Nah itulah dia. Di situ kita satu grup. Di situ kan dia selalu masukkan. Oh nggak dulu satu tim Mama? Nggak satu tim, cuman karena gua kenal baik sama dia. Jujur gua kenal baik, gua nggak ada masalah sama dia. Sampai sekarang gua masih komunikasi kok. Kemarin podcast juga dia datang kok. Ih takut banget, ntar aku disangkanya ini lagi. Enggak, nggak ada masalah. Bahkan kemarin sempat ada perdebatan tuh, dia telepon gua. Dia ngomong, Dinda katanya Medina aja tidak bayar saya. Katanya dia bilang begitu. Dia seneng ngomong sama gua begitu. Nah, dibayar nggak? Bayar, aku bayar. Oh, kamu bayar. Oke. Bayar profesional kok. Berapa Tapi kamu bayar? nggak tahu lah berapa. Dulu kan masih perusahaan aku masih jalan lah, berani bayar. Itu kan yang lumayan. waktu retainer. Waktu retainer. Enggak, yang setelah yang pada saat case kamu yang di Polda kamu bayar. Waktu di Polda lupa deh. Itu kan yang ngurus anak kantor aku. Oh. Kalau setahu aku kan yang itu doang, yang retainernya kamu bayar. Takut ini aku kan nggak ada masalah apa-apa udah. Ya memang iya, kita nggak ada masalah apa-apa, kita juga nggak ada masalah Tadi apa-apa. ngomongin nikah lagi kan. Nggak apa-apa. Ntar ketahuan nggak? Nggak apa-apa, itu kan hal yang baik. Nikah itu ibadah loh. Iya tapi ntar kalau aku diapa-apain sama dia gimana Loh, Kak? justru niat dia baik, dia mau ngajak kamu ibadah gimana sih? Bisa aja jawabnya. Iya, karena dia mau ngajak kamu ibadah, kamu menceritakan niat baik seseorang, salah nggak? Enggak kan? sih. Iya, gitu, bener. Jadi nggak ada salahnya ya, jadi jangan dibully ya teman-teman. Karena si abang itu sedang ingin ngajak Medina Jane untuk beribadah. Dan itu nggak salah. Justru dia baik, dia sedang ingin melaksanakan syariat. Gitu. Tapi dia pernah maksa kamu untuk jadi Enggak kliennya sih dia? kalau enggak sih. Kalau memaksa enggak. Sebenarnya sih apa ya? Orangnya kok baik kok, cuman maksudnya Baik, dia baik. baik kok, cuman ya nggak tahu kalau misalkan gampang kepancing aja. Oh, Kalau misalkan ada ini takutnya aku salah ngomong dikit kepancing, ntar aku perang lagi. nggak bakal perang. Aku lagi hidup tenang soalnya nih. Dia tuh baik kok, dia tuh. Gak ada masalah kok. Cuman memang gini, gua akui, gua kenal baik sama si abang itu. Beliau itu adalah orang yang emosinya meledak-ledak. Ini gua kasih tahu ya, Iya. emosi dia sangat meledak-ledak. Dia kalau bela klien all out, Iya sangat. sangat all out. Tapi all outnya cuman ya kalau mungkin ada 100% di 20% awal tuh. Itu all out tuh. Bubah. Nggak ngomong. Meledak tuh. Enggak, ini pendapat gua ya. Dia sangat all out sekali. Begitu selesai di 20% berikutnya, ada feedback dari apa yang dia lakukan, nah dia bingung. Itu dia kendalanya. Dia selalu gitu tuh. Berani sih. Dia berani, sebenarnya dia di awal tuh dia akan aku all out. pernah ada satu case, karyawan aku bawa uang kan 12 miliar, Iya. travel aku. Akhirnya, ya dia yang sampai masuk sampai naik sampai persidangan semua dia yang Iya. ngurus.
Sampai selesai. Jadi sebenarnya kalau mau pakai beliau itu sebagai lawyer boleh, bagus sebenarnya. Tapi dampingi sama lawyer lain yang kita tunjuk. Jadi ada dua. Ini Double strategi. dong, mahal dong 2 Loh. lawyer bayarnya. Ya kalau kayak gitu ya memang harus cari paket. Hemat. Oke, akhirnya kamu cerai. Kan kamu cerai ya. Setelah kamu cerai, sekarang kamu menjalankan bisnis. Sekarang masih skincare, cuman sekarang karena skincare aku kan lagi on progress kan Kak, Oke. semua perizinannya. Jadi aku lagi santai, lagi nge-live aja pre-love kayak gitu-gitu. Oh, jualin apa pakaian? Iya, pakaian. Oke, gimana hasilnya cuannya? Oke nggak? Lumayan setiap live, jadi sekarang nggak live ya nggak punya duit, jadi harus live biar punya Harus duit. live. Iya. Komennya kira-kira sama kamu tuh positif atau masih ada orang-orang yang ngebully kamu? Alhamdulillah positif sih. Maksudnya dari aku bebas, itu tuh komen-komen di sosmed aku kan bebas nggak langsung main sosmed. 3 bulan setelah bebas baru main sosmed. Komennya pada oke kok, dan mereka masih berharap aku masih launching skincare kapan sih? Karena kan dulu yang di 11 tahun kan. Oke. Berarti orang masih ingat kamu? Masih, alhamdulillah masih. Atau justru karena orang sudah lupa makanya orang nggak ada yang mau komen yang buruk? Menurut kamu nih, menurut kamu? Sebenarnya orang Indonesia mudah memaafkan. Kelihatan nggak sih? Mudah maafkan atau mudah lupa? Mudah lupa dan mudah memaafkan juga kayak Oke. oh gue tahu dia kasusnya itu, kadang nyemangatin semangat ya Kak, pasti akan menjadi yang lebih baik, manusia yang lebih baik. Ya. Jadi sebenarnya kan berarti dia tahu dong Tapi permasalahan. lawyer kamu kenapa nggak dimaafin ya sama netizennya? Emang nggak Ya, dimaafin? mantan lawyer kamu yang itu. Tahu, ih ngebahas itu lagi. Enggak, soalnya kepancing aja, gue ke-trigger aja tiba-tiba gitu. Nggak tahu sih. Ya kan dia, Emang nggak padahal dimaafin? kan belum dimaafin kan, kalau kita lihat baca komen-komennya kan. Belum Iya. dimaafin? Susah ya? Susah ya? Memang netizen sendiri begitu. Padahal kadang-kadang gue pikir ya, salah dia apa gitu. Terlalu berani aja sih, sebenarnya terlalu berani. Jadi akhirnya mungkin apa yang dia katakan tuh secara nggak sadar yang membuat orang marah gitu. Mungkin. Terus kamu waktu di penjara tuh cuman pegang uang 300.000 Pas bebas, pas bebas? iya. Terus gimana? Akhirnya dapat kerjaan langsung, alhamdulillah banyak. Pas bebas tuh ada beberapa syuting, ya akhirnya punya simpanan uang untuk kehidupan yang akan datang. Tapi aku di Bandung kan masih ada Berapa lama tuh dari kamu pegang 300.000 sampai kamu punya uang lagi? 2 minggu. 2 minggu? Seminggu 2 minggu. Kok bisa secepat itu? Ya kan langsung ada kerjaan syuting lumayan banyak. Syuting di televisi? Iya, televisi. Biasa bayarnya kan lama TV. Waktu itu ada beberapa podcast juga yang langsung. Oh, kalau podcast ya langsung ya. Dia ini 300.000 lah ya, kalau dibayar ya. Pas bebas rate-nya nggak segitu. Ini ngundangnya udah lama aja. Terus kamu bebas penjara rindu dengar bunyi uang, gimana? Oh iya, waktu bebas. Oh iya. Jadi waktu bebas tuh kan aku dijemput sama timnya Bang Milano, Oh iya. terus sama Kak Isa Zega. Oh Isa Jega. Iya, baik banget Kak Isa tuh Tapi sama Isa aku. Jega sekarang di dalam bagaimana? Iya, aku pengen nengokin belum sempat ke sana. Kamu nggak ada rencana ke Jawa Timur? Mau banget. Karena Kak Isa tuh yang aku sempat satu rutan sama Kak Isa. Iya. Ketika dia waktu di rutan, aku sempat satu rutan, Kak Isa bebas. Aku menjalankan di rutan, akhirnya pindah ke lapas. Akhirnya ngejemput aku Kak Isa. Oh gitu? Ngejemput, ngajakin aku makan, ngasih aku uang, sama Kak Isa. Waktu di dalam? Waktu jemput. Oh waktu jemput. Waktu di dalam juga dia rajin banget ke kamar aku ngirimin makanan. Baik banget orangnya. Oh gitu. Nah kamu sendiri belum ada rencana mau ke Surabaya? Mau Kapan banget. rencananya? Ya mungkin dalam bulan-bulan inilah. Kemarin baru diobrolin sama tim kantor aku. Oke. Terus rindu bunyi uang tuh bagaimana maksudnya? Kan nggak pernah denger suara mesin ATM kan di dalam udah 2 tahun. Rrrr, gitu. Padahal ATM-nya Mami Isa, gue kan belum punya ATM pas bebas. Pas dimasukin ATM keluar uang, pengen ngedengerin suaranya doang. Iya, yang aku lakuin pas bebas apa kan wartawan nanya. Terus aku bilang pengen ke minimarket sama ngedengerin mesin ATM, udah itu doang. Pengen ke minimarket? Kenapa? Iya, pengen ngerasain AC minimarket. Oh gitu. Waktu di dalam memang nggak ada minimarket? Gak ada koperasi panas. Iya kan ada koperasi kan di situ. Iya, tapi kan nggak dingin. Ya dinginnya beda sama. Di mana sih kamu Pondok Bambu? Iya, Pondok Bambu. Di Pondok Bambu. Gimana di suasana di Pondok Bambunya? Waktu di rutan mungkin aku belum adaptasi, tapi ketika di lapas aku udah kayak di titik ya udah deh, pasrahin, jalanin sampai selesai. Tapi lapas lebih enak lah ya daripada Iya, rutan lebih ya. jangan ngomongin. Nggak kan gua nanya, gua kan cuma mau. Enggak, maksudnya bersih, semua bersih. Bersih, ya. Cuman
lebih sudah tertata gitu karena kan udah nggak ada lalu lalang yang sidang segala macem. Oke. Lebih bebas juga ya? Nggak bebas kak, malah lebih ketat loh. Di lapas lebih ketat? Lebih ketat. Bukannya di lapas lebih SOP, serius lebih SOP. Berarti rutan nggak SOP? SOP, Oh, cuman SOP. maksudnya lebih karena tuh apa ya orangnya lebih sedikit kan di situ 300, kalau di rutan kan 600 orang. Oh, oke. Handphone pegang? Apa? Handphone pegang? Enggak, sumpah nggak pegang. Terus kamu hubungin pakai wortel? TV nggak ada, di lapas tuh nggak ada TV, nggak ada. Pakai wortel. Aku tuh pagi-pagi Ada pasti TV di bloknya, di selasarnya, masa nggak ada? ada di selasarnya, cuman di kamar nggak ada. Oh, di kamar nggak ada. Handphone ada lah ya? Nggak ada. 1-2 orang yang pegang? Nggak ada, serius nggak ada, sumpah. Kayak korpe-korpenya nggak ada? Nggak ada. Tamping-tampingnya kan nggak ada? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. Kamu satu kamar berapa orang? Terakhir tuh 8. Kan di lapas itu banyak akhirnya tahanan-tahanan yang jadi lesbi. Kamu kepengaruh nggak? Enggak lah, Tapi bener kan di dalam banyak lesbi kan? nggak tahu. Gimana nggak tahu sih? Nggak tahu. Kamu berapa lama sih di dalam? 2 tahun. Ya pasti udah tahu lah. Di dalam ada lesbinya juga Nggak kan? tahu. Takut banget nggak tahu. Kan gua nanya bagus-bagus, coba dia Nggak jawabnya nggak tahu. tahu. Nggak tahu. Ya mungkin karena semuanya perempuan jadi deket aja gitu loh kak. Tapi akhirnya jadi ke bawah suasana. Ya ada mungkin, dong. Ya nggak, ya mungkin itu mereka mungkin butuh teman untuk ngobrol. Akhirnya jadi. Nggak tahu, itu nggak tahu. Oke, kamu terpengaruh nggak dengan keadaan Enggak itu? lah. Enggak ya? Enggak. Tapi ada yang kamu kenal satu di dalam, oh ternyata gitu ada. Nggak tahu. Karena aku nggak pernah ikutan orang-orang. Oh gitu. Iya, aku bareng Kak Jejes. Jessica siapa? Kak Jessica. Jessica. Oh, Iya. Jessica Wongso. Ya udah masing-masing gitu, nggak pernah. Ya. Oke, kalau siapa si Jess kan emang dia diem aja di dalam kamar, dia nggak keluar. Dia jadi tamping terakhir. Iya, tapi dia kan jarang kok berinteraksi juga sama orang Iya. kan. Oh. Oke, katanya ada mystery box. Hah? Apa? Ada mystery box. Takut banget sih pertanyaannya Kak Pablo. Nah, ini mau tahu dulu nih. Gue takut banget jawabnya Ini asli. ada mystery box buat kamu. Nah, coba kamu buka. Tahu nih aku. Apa sih itu? Bukan nih. Coba buka. Oh. Oh, apa ini? Mute. Hah? Mute, aku sering main mute di dalam. Mute itu apa sih? Mute Kak, jadi bikin tas, bikin gantungan. Oh, kamu bisa bikin ya? Bisa. Gimana caranya? Coba. Tapi ini mutenya ukurannya ini enggak? Coba ya. Benangnya ini. Harusnya benang yang bening. Oh, benang nilon. Iya, kalau ini mah nggak bisa atuh, nggak bisa ngikat. Nggak bisa, Nggak lu bisa. salah. Ini mah buat untuk orang Thailand sembahyang. Nggak bisa ini. Iya, biar kayak benang nilon, biar kuat kan, biar kokoh Iya, kan. dikunci. Juga beda dong. Beda, nggak pakai jarum. Dimasukin pakai benang nilon. Loh, nggak rusak tuh mata kamu ngeliat lubang begitu kecil. Asal lampunya nggak gelap aja, kalau terang ya aman-aman aja. Oh gitu? Jadi udah terbiasa di dalamnya? Udah terbiasa. Oke. Kamu pernah nggak bikinin ini untuk akhirnya kamu kumpulin, kamu bagi-bagikan di luar? ke Aku tuh teman-teman? pemales, jadi itu senangnya kalau di kamar udah nyampe kamar baca novel atau nulis-nulis daripada aku begini. Paling begini buat diri sendiri akhirnya tasnya gitu. Oh, kamu nggak bikinin buat orang lain? Enggak, karena lama buat diri sendiri aja aku 3 bulan baru selesai. Oh, gitu. Karena tertunda-tunda. Sebenarnya kalau aku kerjain terus ya kelar. Pasti sebenarnya. jadi. Kamu nggak pakai cara simpel? Kenapa? Suruh orang bikin, bikin gua dong gitu. Iya, pernah buat Oh, ngasih pernah. ke mama aku, iya pernah. Oh, akhirnya kamu ngasih ke mama kamu? Iya. Nah, kamu ngasihnya itu pada saat kamu udah di dalam apa kamu di luar? Udah masih di dalam? Masih di dalam? Masih di dalam. Oh. Mereka kunjungan aku kasih. Nah, pas kamu kasih mama kamu apa? Pandangan mama kamu? Ih kakak bagus banget ini, iya ini WBPS ini yang buat gitu. Oh. Kakak bisa nggak buat? Bisa gitu. Kayak gantungan kunci aku cepet buatnya. Mama kamu nggak langsung berpikir, bikin yang banyak biar mama jual di luar nggak? Enggak. Enggak. Takut ya. Mama aku nggak punya jiwa bisnis. Oh enggak. Bisa aja kan, khawatirnya gitu kan. Oke, biaya kamu di dalam tuh akhirnya bagaimana sih? Kamu kan otomatis kamu di dalam, keadaan kamu pisah dengan suami, kan begitu ya, di dalam nggak ada bisnis yang jalan. Bagaimana? Siapa yang membiayain kamu? Pada saat itu bisnis aku masih jalan Kak. Jadi cabang dari 13 klinik aku, satu cabang tuh masih buka. Oke. Yang di Buah Batu, Bandung. Nah, ketika tutup aku udah pindah ke lapas. Oke. Tapi waktu itu masih ada penjualan yang akhirnya dipindahkan ke online ya. Sampai sekarang brand aku itu Hilogy.
Oh, tapi masih ada. Masih ada sampai sekarang. Jadi ya untuk perputaran roda kehidupan di dalamnya cukup. Oke, 300.000 kamu keluar itu berarti nggak bener dong. Kamu pas keluar pastinya harusnya pegang duit dong. Karena kan dari klinik kamu enggak, ada. karena emang aku tuh orangnya nggak bisa megang uang sampai luar pun, jadi harus ada orang yang ngencengin ikat pinggang karena aku tuh nggak bisa boros Kalau kamu banget. nggak bisa pegang uang, tenang. Kita siap banyak orang yang bisa megangin uang kamu. Tenang. Kakak punya nomor aku kan? Ya. Ada si abang juga siap untuk megangin uang kamu. Ya kan bisa aja kan, siapa aja. Nggak bisa. dibahas mulu, takut banget. Oke, jadi kamu berarti ini nggak bisa dibikin. Nggak bisa karena benangnya bukan benang yang untuk Kamu punya anak nggak sih? dua. Itu anak kamu kandung? Kandung dua-duanya. Oh kandung. Aku Oke. tuh lahiran anak yang pertama aku masih kuliah, Kak. Dulu kan aku kuliahnya kebidanan. Oke. Kuliah semester 2. Oh kamu kuliah kebidanan? Iya, di Budi Luhur, Stikes Budi Luhur. Nah kamu pas lagi kuliah kebidanan, kamu lahiran sendiri atau dibantu orang? Enggak dibantu orang lain, sesar. Oh dibantu orang lain sesar. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, Syafi yang sama Lukman. Oke, umur berapa? Umur 5 tahun. Yang sekarang yang kedua? Yang pertama sekarang udah SMP kelas 2. Udah gede ya? Iya, udah gede. Kamu di dalam 2 tahun, terus kamu pas keluar ketemu sama anak kamu bagaimana? Anak aku tuh kan yang satu belum terlalu ngerti ya kalau Syafi, karena ketika aku masuk tuh kan umurnya masih 2,5 tahun. Jadi kalau misalkan kakaknya ini dari dulu kayaknya tuh dia kan sekarang udah main sosmednya, aku live aja dia suka tap-tap layar segala macam, udah ngerti gitu lah. Oh kamu suruh? Enggak, tiba-tiba muncul, Oke. Bunda terus nyawer gitu. Udah simpen aja uangnya, jangan nyawer gitu. Suka aku marahin. Kirain kamu suruh tap-tap layar ya nak, gitu kan? Gak pernah disuruh loh, gak pernah. Oke, terus. Tapi yang aku bangga dari kakak Radit itu dia sampai bagi rapot harus aku yang datang. Padahal dia malu gak ya kalau aku yang bawain gitu. Oke. Takut. Malah sampai sekolahannya, Bunda jangan telat ya gitu. Tuh sampai sekolahannya teman-temannya pada minta foto segala macam, maksudnya kayak. Tapi dia dengan bangganya ini Bunda aku segala macam gitu-gitu. Jadi kayak oh ternyata kakak nggak malu nih dengan, maksudnya aku kan huru hara banget gitu beberapa tahun lalu, tapi dia masih bangga gitu punya aku. Dia bangga sama kamu ya. Nah pada saat kamu di dalam itu dia sering besuk? Kalau kakak Radit karena di Bandung dia cuma berapa kali doang, tapi kalau Syafi setiap minggu. Oh ya? Gimana? Yang kecil setiap Gimana kamu rasanya pada saat di dalam ketemu sama anak kamu tiba-tiba datang begitu? Sedih banget, apalagi ngeliat yang kecil ya, karena kan momennya banyak yang hilang gitu. Aku ngelihat pertumbuhan dia. Waktu kamu masuk tuh dia umur berapa? 2,5 tahun. 2,5 tahun, masih ASI? Enggak, udah enggak. Oh udah nggak ASI, oke. Kamu nggak jadikan itu alasan untuk supaya kamu tuh ditangguhkan atau memperingan hukuman kamu gitu? Memperingan. Akhirnya meringankan? Meringankan, Kak. Oke. Rentut aku tinggi loh waktu itu. Berapa? Yang pencemaran nama baik aja rentutnya 28. Putusnya 6 bulan. Oh putus 6 bulan. Tapi murni itu ya? Murni dong, serius. Oke, ya murni kan? Murni. Oke. Nah terus anak kamu sendiri pada saat datang ngebesuk kamu, dia nanya nggak, ini tempat apa gitu? Enggak. Kak Radit itu orangnya benar-benar menjaga perasaan ibunya, nggak pernah menyinggung apapun. Kalau dia tahu, dia melihat berita aku pakai baju orange aja dia nggak berani nanya ketika aku nelpon. Malah aku yang takut nelpon dia. Aku tuh 6 bulan nggak ada kabar ke anak aku yang gede. Ketika 6 bulan ditahan, baru aku telepon. Saking takutnya gitu, takutnya dia marah, malu atau gimana gitu. Lah Tapi terus ternyata dia nggak nanyain sama sekali mamanya kemana gitu? nanyain, cuman kan dia tinggal sama neneknya kan. Oke, apa nanyain alasannya akhirnya? Dia tahu, dia baca berita dan dia nggak mau nanya. Dia tuh kalau misalkan lagi ada sesuatu yang membuat dia sedih, dia paling nangis di pojokan gitu, nggak mau cerita sama siapa-siapa. Oh gitu? Iya, makanya kasihan ketika aku bebas, aku banyakin waktu buat kakak yang gede. Yang gedenya ini. Sekolahnya di mana sekarang? Di Bandung. Di Bandung. Terpisah jarak atau memang kamu tinggal bareng sama dia? Enggak, sekarang? terpisah jarak. Tapi masih satu daerah deket sih. Kenapa kok harus pisah? Karena sama mantan suami aku. Oh dia tinggalnya sama mantan suami kamu. Oke. Nah mantan suami kamu ngeliat kamu masuk sendiri bagaimana? Nggak ada komen apa-apa sih. Support atau? Support kok, cuman nggak komen apa-apa. Sabar aja gitu. Oke. Nah pas sidang kamu sempet katanya jadi sorotan. Gimana Karena kamu menghadapi media? Sebenarnya karena ini tuh kan prosesnya panjang banget ya Kak. Ketika aku sampai masuk tuh panjang, setahun lebih, hampir 2 tahun. Jadi tuh aku sebenarnya udah siap dengan segala resiko yang bakal terjadi gitu. Pada saat itu aku udah pasrahin kayak gimana pun akhirnya gitu ya, harus aku jalanin, harus aku terima gitu.
Jadi akhirnya aku ringan menjalankan itu semua karena akunya udah ikhlas gitu. Oke, ibadahnya apa gimana di dalam? Alhamdulillah rajin. Jadi rajin ya? Iya. Biasa kan orang kalau di dalam tuh jadi ingat tuh. On time kalau di dalam. Yang jarang sholat jadi sholat. Ke masjid mulu. Iya ya, bisa begitu ya. Di dalam pernah berantem nggak kamu sama sesama WBP? Berantem. Pasti ada, nggak mungkin 2 tahun. Nggak mungkin nggak ada. Kalau berantem gede sih enggak, cuman kayak salah paham gitu di kamar pernah. Gimana salah pahamnya? Beda pemikiran aja gitu. Kayak Contoh. apa ya? Aku kan kalau misalkan di dalam tuh ada namanya korve kan Kak. Ya. Nah si korve ini kan aku pakainya yang dari luar kamar. Oke, ini buat orang tahu ya, korve itu adalah seseorang yang mengikhlaskan dirinya di dalam untuk membantu-bantu kita karena dia beli makan aja mungkin nggak Iya, kurang yang mampu nggak lah diurusin gitu. sama keluarganya. Yang tidak diurusin sama keluarga, akhirnya bantu-bantu si apa namanya napi inilah gitu. Terus Akhirnya karena barang aku kan orangnya nggak bisa ngeberesin barang sendiri, terus akhirnya barang aku tuh kayak berceceran, aku belum pulang ke kamar. Oke. Ya udah akhirnya masalah sepele gitu doang, terus akhirnya ribut. Oh, ributnya karena itu. Iya, barang-barang karena korve aku di luar kamar gitu. Oh, nggak pernah ada udah ribut tutup yang dahsyat gitu. enggak. Tapi selama aku 2 tahun kayaknya yang dahsyat banget gak pernah lihat sih. Masa sih? Gak pernah. Biasa kan ada aja tuh yang berantem karena gara-gara Kebanyakan cekcok, apa ya? ngerebutan pacar. Pacar di mana sih? Dia pacar di dalam Gak tahu lah aku. mau nggak tahu kan? Gak tahu. Terus kadang-kadang kan ada yang suka bocor-bocorin buat sidak, ngecepuin, akhirnya disidak gitu. Itu kan akhirnya memicu Oh, berantem. sidak-sidak sering. Nah itu kan biasa kalau ada Ini barang siapa gitu ya? itu saling tuduh atau mungkin kadang-kadang ada yang nyepuin itu padahal barang si A gitu kan. Dia tahu oh dia yang cepuin gitu. Iya, selama aku ini sih berantem ada aja, cuman kayak pasti selesai di camp. Nggak selesai lah di camp, Iya. ini nggak berani lah. Mau ngapain lagi takut masuk sel tikus. Oke, terus pada saat kamu di dalam ayah kamu Iya. itu gimana ceritanya? Jadi 2023 waktu itu kan akhir aku tiba-tiba pagi, nggak tau feeling aku kayak kuat banget Kak, tiba-tiba pengen nelpon mama. Biasanya aku nelpon mama siang atau sore gitu mau tutup keong. Ini tuh pagi-pagi aku pengen banget nelpon mamaku gitu. Oke. Pas aku telepon, langsung pas di telepon mama udah kayak, mama kan sama ayahku udah divorce, tapi hubungannya baik gitu. Pas aku telepon mama, mama bilang kakak itu ayah koma gitu, udah nggak sadar. Aku langsung lemes banget itu. Tapi ayah tuh sebenarnya udah 3 kali kan karena hipertensi udah 3 kali sakit gitu kayak gitu. Tapi ini sampai nggak sadar gitu. Akhirnya ya udah nggak lama dari itu berapa jam setelah ayah operasi udah. Jadi ketika aku dibolehin buat ke rumah sakit itu ayah udah nggak ada. Akhirnya Iya, enggak. meninggal karena hipertensi. Hipertensi. Oke. Kamu izin nggak keluar untuk melayat? Izin. Izin, dikasih diizinin. Dikasih. Bukan melayat sih waktu itu ke rumah sakit. Karena waktu aku buat izin itu ayah belum meninggal Oke. posisinya. Tapi ketika izin itu sudah diurus, sedang berproses, ayah sudah nggak ada. Jadi akhirnya aku diizinin ke rumah sakit. Kamu diizinin ke rumah sakit. Sempat ngelihat ayah. Iya, sempat aku peluk, aku ngeliat. Oke. Udah di ruang jenazah waktu aku datang. Apa yang kamu rasakan di saat itu? Kamu lagi keadaan di dalam, terus akhirnya di luar ternyata ayah kamu. Hancur banget, hancur. Apalagi kan adik aku juga masih kuliah kan waktu itu. Jadi sempat kayak diem-dieman sama adik aku, nggak ngobrol lama sampai aku bebas. Saling menyalahkan akhirnya. Tapi sekarang hubungannya udah baik. Menyalahkan karena? Ya maksudnya ayah stres mungkin karena pemicunya siapa gitu. Apa stres mikirin aku sempat gak ngomong sama adik aku. Tapi akhirnya ketika aku bebas aku deket sama adik. Oke, ketika adik kamu menyalahkan kamu, kan berarti kan adik kamu nyalahin kamu kan? Seakan-akan pemicunya adalah kamu kan begitu. Ada rasa penyesalan nggak di diri kamu? Banget. Makanya ketika aku bebas, aku hubungin adik aku minta maaf. Aku pengen bahagiain dia karena dari kecil nggak deket. Jadi ketika ayah sama ibu divorce kita tuh sudah terpisahkan. Oh gitu ya. Apa penyesalannya apa? Penyesalannya ya aku minta maaf aja sama adik aku. Mungkin ayah kepikiran karena kakak di sini adek gitu. Maafin gitu. Soalnya kan adik aku deket banget sama ayah kan. Ya, ya. Nah terus kamu kan di dalam nih. Setelah kamu hasil ngelayat, masa duka itu kan selalu pasti akan terus melekat kan. Iya.
menghantui kamu nggak di dalam pikiran kamu? Aduh ini gara-gara gua nih meninggalnya nih gitu. Ada nggak? Sempat sih, karena Menyalahkan cerita diri dari sendiri gitu. iya cerita dari keluarga aku, ayah tuh sering salah kirim WhatsApp, Kak kapan pulang gitu, nah ngirimnya ke adek aku. Ini bukan kakak, ini adek gitu. Jadi udah pikirannya ke aku terus. Ayah tuh terakhir sebelum Deket sama kamu hubungannya deket? deket banget aku sama ayah. Aku sebenarnya lebih banyak cerita ke ayah daripada ke ibu. Emang yang ngerawat kamu dari kecil ayah atau Dari kecil ayah deketnya sama aku, gitu, paling dekat sama aku. sehingga itulah yang membuat kamu tuh akhirnya Iya, kepikiran banget ya pada saat itu ya. Hmm. Ada nggak momen-momen pada saat kamu di dalam tapi kamu belum nuntasin nih ke ayah kamu nih? Kamu belum ngelakuin untuk ayah kamu, ternyata ayah kamu udah Waktu itu ayah tuh pengen ngeliat aku bebas, dan pada saat itu aku udah mau pengurusan. Jadi pas ayah meninggal itu aku udah mau pengurusan, penjaminnya tuh ayah. Tapi akhirnya kan diganti pengurusannya jadi ibu aku, karena ya ayah harusnya ayah kamu lah yang akan menjadi penjamin. ini apa jamin kamu, dan mungkin ayah kamu yang datang jemput kamu Iya. kan. Akhirnya siapa yang jemput? Keluarga sih bukan gak ada ya waktu itu kan, karena keluarga aku kan kebanyakan PNS. Jadi pas aku bebas tuh kan hari biasa. Jadi akhirnya ngejemput tuh pengacara aku. Oh, pengacara kamu aja. Nggak ada keluarga yang datang jemput? Kakak aku, tapi akhirnya ngedatengin bukannya ke lapas tapi ke tempat aku singgah waktu itu. Ke hotel. Iya. Oh. Kan pengen ngerasain dulu di hotel kan, namanya kasur ya kan, pengen nemuin kasur yang bener-bener kasur gitu. Kamu keluar langsung ke hotel? Iya, ada yang bukain temen Gue aku. kayak perasa deja vu ya. Berarti kamu keluar langsung ke hotel? Iya. Oke. Kamu kan pegang duit 300.000. Gimana caranya kamu pesan, apa istilahnya bisa? Aku baru bebas Kak, abis makan sama Mami Isa. Abis makan sama Mami Isa, itu tuh langsung di-chat sama ada manajer aku yang lama, itu ada kerjaan ini gitu. Tapi gue nggak ada tempat tinggal nih di Jakarta gitu. Ya udah nggak apa-apa, dibukain hotel akhirnya sama manajer aku. Dibukalah hotel di Jakarta. Oke, ada apa? Hotel mana? Di Ascot, Kuningan. Oh, mantap. Nah, lalu setelah kamu di luar, kamu di hotel, apa yang kamu lakukan di dalam ruangan hotel itu? Kan baru pegang handphone sambil tiduran, ngerasain AC, nonton Netflix gitu. Ada perubahan nggak? Perbedaan nggak pas kamu masuk sama sekarang? Oh, sekarang ternyata gini ya di luar gitu kan? Enggak sih. Tapi waktu aku ke daerah ibu aku, kok udah rame ya sekarang di sini kan, di daerah di Ciwidey gitu. Kok udah rame ya sekarang di sini, berubah banget gitu 2 tahun. Oh gitu? Iya. Jadi bisa ada perubahan. Iya, perubahan kan, namanya daerah kan kalau di Ciwidey. Mungkin karena kamu masuk kali jadi rame. Bedida udah nggak di situ ya, udah rame gitu. Ada nggak? Iya, mungkin ya. Oh, mungkin. Oke, perbedaan Medina Jane yang dulu dengan yang sekarang setelah mengalami, mohon maaf, masa pesantren itulah. Sekarang aku kalau misalkan ada orang cari masalah atau apa segala macam, aku diemin, udah capek. Jadi kayak lebih banyak nurunin ego, lebih sabar. Oh, malah justru setelah masuk itu kamu lebih. Iya, lebih nurunin ego aku. Aku nggak mau cari masalah sama siapapun, sekecil apapun atau sebesar apapun masalahnya, aku nggak mau. Trauma. Trauma banget. Makanya sekarang tuh kalau posting story kayak, duh mikir dulu ini udah bener nggak ya, ini menyinggung orang nggak ya gitu. Takut. Oke. Lebih banyak takut karena aku masuk gara-gara sosmed. Jadi ya udah sosmed akhirnya. Tapi kan aku mencari uang juga dari situ, jadi serba salah ya, nggak mau main sosmed lagi, butuh sosmed gitu. Ya kamu harus move on, Iya. harus move on dari keadaan itu, harus bisa. Justru jangan sampai kamu tuh berhenti di kata trauma. Iya, betul. Oke, kamu tadi bilang bahwa kamu trauma, Iya. ya kan? Ada beberapa artis pernah masuk, begitu keluar justru brutal. Dia masuk penjara nih, setelah masuk penjara begitu keluar malah lebih brutal, lebih parah. Berarti Itu nggak gimana? kapok dong? Oh, menurut kamu di penjara itu bisa buat orang kapok ya? Harusnya ada yang kapok. Aku kapok banget lah, nggak mau lagi. Oh, bukannya ada orang yang bilang masuk penjara justru bikin orang tuh lebih cerdas, lebih pintar. Cerdas untuk? Ya, mohon maaf, ada orang yang bilang begini, kalau masuk ke penjara, mohon maaf ya, katakan dia dari maling ayam, keluar maling motor. Masuk karena maling motor lagi, keluar maling mobil gitu. Upgrade ilmu. gitu, iya. Karena emang tujuannya bukan buat masuk lagi ya. Jadi nggak mau, trauma aja sama semua yang udah aku lakuin, udah aku jalanin. Tapi aku tidak membuat trauma itu jadi takut ke lapas ya. Aku sering banget ke sana. Ngapain? Ngejenguk teman-teman aku. Oh, masih banyak teman-teman kamu di dalam? Masih.
Bekas korpe aku masih ada, jadi suka ke sana. Kasus apa dia? Nah, pasti karena lama ya. Nah, terus Iya, 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Udah jalanin berapa lama? Baru 3 tahun apa 4 tahun. Ya, wassalam dah. Lama. Ya makanya kasihan, makanya aku sering ke sana. Tapi dia udah siap-siap belum cari yayasan buat apa namanya justice kolaborator untuk supaya ngurus PB. Dia harus bisa tuh, Iya. harus pikirin tuh. Nah, kamu kan cerai nih, kan kemarin ya. Sekarang keluar. Ada niat untuk cari pasangan baru? Nggak dulu. Kenapa? Karena ini kan udah kedua kali, jadi kayaknya nggak mau terburu-buru dulu deh. Mungkin kamu butuh seorang sosok yang pengacara dan mungkin Aduh, agak bahas besar itu badannya. lagi. Cuma ketawa loh. Saksi mata soalnya. Siapa? Yang nganterin aku, Oh iya iya mama aku iya yang di iya lapas. iya iya iya, iya. Ya, kali aja untuk mencari pasangan baru kamu butuh sosok pengacara yang badannya gagah gitu, gede. Terus Bang Ano gagah. Hah? Bang Ano gagah kok. Ya Milano gagah, cuman butuh nggak yang lebih gede Udah lagi? ada, udah ada, udah ada. Siapa? Udah ada abang-abangan aku udah ada. Loh? Ya kan yang suka pakai headset, Nggak tahu. yang nggak ada leher. Ih, nggak ikutan loh aku. Ih berani banget kok. Nggak, kan gua hanya. Kamu nggak mau membuka hati kamu untuk jadi yang ke berapa berarti? 9. Keempat. Ini ngomongnya 9 terakhir orang ini. Pernah nikahnya 9 kali. Tapi sekarang ya berarti 3 yang keempat. Wah, itu sunnah loh. Iya kan? Mati sih kan? Nikahlah 2, 3, 4 kan? Iya. Nggak ada niat jadi yang keempat. Belum niat cari pasangan dan nggak mau juga jadi yang keempat juga nggak mau. Even cari pasangan juga. Loh, tapi dia gagah loh. Yang gagah banyak, yang belum punya istri. Sosok calon suami yang kira-kira pantas untuk menjadi ayah anak-anak kamu. Itu seperti apa orang-orangnya? Yang bertanggung jawab. Dia tanggung jawab ya? Ih, dipikirin lagi. Insya Allah. Oke, terus tanggung jawab terus. Romantis panggilnya Dinda. Nah, dia romantis. Dia biasa manggil kamu Dinda kan? Dinda. Nah, Nggak mau jawab, takut. tapi dia gagah loh. Banyak yang gagah, banyak. Oke. Kira-kira pantas nggak dia menjadi sosok Ih, ke situ pendamping? lagi Nggak, nanyanya. kan gua nanya. Ini lagi podcast ini. Oh iya. Oke, dia sosok yang pantas nggak untuk mendampingi kamu dan menjadi ayah daripada anak-anak kamu? Kalau tanggung jawab loh. Anaknya dokter banyak loh. Iya, Iya kan? iya. Dokter pada ini. Iya kan? Iya loh. Itu orang. Iya. Oke. Ya udah, pas nggak? Cocok nggak? Nggak tahu, nggak mau aku. Loh, kenapa nggak mau? Nggak ada pertanyaan mau apa Kalau nggak? kata ibu aku, kakak masih muda, masa depan masih panjang, santai gitu. Lah iya, Santai. sekarang gini. Pertanyaan aku bukan mau apa nggak. Pantas nggak dia jadi sosok. Ya nggak bisa menilai dong kalau diri aku sendiri. Iya Kan kan? kalau bilang enggak, tersinggung orangnya. Dibilang pantas, Nah, makanya itu kan pertanyaan aku. Jawabannya cuma 2. Pantas apa tidak? Udah itu aja. nggak tahu. Tengah-tengah. Gitu ya, berarti nggak tahu ya? Nggak pantas ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak mau jawab. Kalau dia tiba-tiba hadir datang ke rumah kamu, anak-anak kamu setuju nggak? Ini sosok ayah aku gitu. Atau anak kamu ada yang minta kamu untuk nikah lagi nggak? Kakak sih yang gede, apa namanya, kalau misalkan aku lagi ada bikin story sama siapa gitu. Ih bunda, om itu ganteng ya gitu, suka komen-komen. Emang bunda sekarang sama om itu, karena udah gede sih, jadi kayak Oh. pertanyaannya tuh, apa ya jadi kayak temen gitu. Anak kamu pernah ngomong si abang itu ganteng Nggak kenal, nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu. Tapi story kamu nggak pernah naruh? Nggak pernah ketemu. Oh Nggak. sorry, Iya, story taruh dia terus anak kamu bilang, wah itu om itu ganteng ya, gagak ada nggak? nggak pernah sih. Oh, nggak komen. pernah. Oke. Nah sekarang kamu setelah jalanin hidup kamu dengan keadaan masa lalu kamu dendam nggak? Nggak pernah ada dendam, nggak pernah ada penyesalan, karena ya menurut aku itu kayak kita sekolah aja biar aku menjadi manusia yang lebih baik setelah bebas dari situ gitu. Gitu ya? Jadi cuma hanya niatnya berubah aja ya? Iya, ingin merubah. Mungkin kayak kemarin ya udah kegagalan aku dalam berbisnis, kedepannya jangan sampai terjadi lagi dan aku harus menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih menurunkan ego, itu yang tadi aku bilang. Oke, kita ada mystery guest.
Hah, siapa? Misteri guest untuk kamu yang akan dipertemukan. Inilah dia, si Abang. Kabar Dinda. Maju biar dilihat deh. Tapi rambutnya kurang, harusnya pakai stocking dulu. Gimana Bang? Iya. Gimana kira-kira sama si Dinda satu ini? Udah 2 tahun kayaknya. Aduh, Oh iya lehernya kagak ada. Udah. Sana. Gua kirain siapa. Mirip nggak? nggak tahu ngomongin siapa sih? Kan gua nanya, mirip nggak sama si Nggak tahu ngomongin Abang? siapa. Hah? Nggak ketahu, nggak kenal. Tapi dia manggil kamu Dinda ya? Nggak tahu. Kok nggak Jangan- tahu? nggak mau, Nggak ah. nanya, dia manggil kamu Dinda? Enggak, nama kok. Oh iya? Mm-mm. Apa manggilnya? Ayang atau apa? Enggak, Medina. Medina? Nggak mungkin, panjang banget. Pasti dia ada Dinda-Dindanya. Enggak. Itu kan semua orang juga gitu. Oh, ke semua orang ya? Kamu yang ngomong ya? Oke. Dia ke semua orang manggilnya Dinda. Oke. Nyalahin aku. Harapan kamu ke depannya setelah ini? Harapannya semoga aku bisa membangun bisnis lagi karena kan sekarang aku lagi pemulihan mental dulu nih setahun ini. Ya. Karena bener mental aku kayak pas keluar tuh kayak belum balik lagi Kak gitu. Jadi belum move on, bener aku belum move on. Jadi akhirnya masih belum bisa bekerja seperti dulu yang bener-bener apa ya, bener-bener menghadapi apapun siap gitu. Kalau sekarang tuh kayak ada masalah sedikit ngedown gitu, kayak nggak bisaan gitu, apa ya, lemah gitu kayaknya. Tapi aku kayaknya harus ya udah mental aku kuat dulu biar aku bisa menjalani semuanya, membuat lagi perusahaan dengan aku yang baru dan dengan semuanya sudah apa namanya, sudah rapih lagi, nggak seperti dulu lah, nggak ada masalah apa-apa. Oke. Satu kata untuk... Oh, hebat. Oke, sip. Thank you.